Allah tidak membenci orang kaya. Jadi jangan katakan kalau saya kaya bahaya, nanti Tuhan tidak mencintai saya lagi. Bukan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika Anda terberkati, Anda menjadi orang yang memiliki materi yang cukup, Anda masih peduli pada orang lain? Tidak jarang terjadi orang yang kaya semakin serakah dan menutup mata terhadap penderitaan orang lain, bahkan penderitaan orang tuanya sendiri, penderitaan saudaranya sendiri. Lihatlah betapa sering terjadi bahwa karena masalah harta, orang saling membenci, orang saling mengutuki, bahkan orang saling melukai. Tuhan memberkati Anda, dan kalau Anda terberkati, maka Anda juga dipanggil untuk memiliki belas kasih pada orang lain. Bukan hanya soal perasaan, tapi apakah Anda tergerak untuk bertindak dan menolong orang lain? Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contohnya. Kadang-kadang dalam keluarga kita pun, kita menjadi orang yang tidak peduli. Ketika orang tua kita menjadi tua dan tak berdaya, who care? Anda mungkin saling melemparkan tanggung jawab, itu tugas kamu, aku sibuk. Atau mungkin Anda dengan orang tua Anda, belum terlalu tua orang tuanya, tapi membutuhkan Anda sebagai anaknya. Oh no, I'm so busy, aku sibuk, sok sibuk banget. Padahal sebenarnya dia bisa meluangkan waktu untuk membantu orang tuanya, menemani orang tuanya. Saya mau katakan pada Anda bahwa berkat itu bukan hanya soal materi, soal waktu Anda, talenta Anda, kemampuan Anda. Apakah Anda punya waktu untuk semuanya itu? Jangan menjadi manusia yang seperti benar-benar katak dalam tempurung yang hanya menikmati tempurungnya. Ini bukan hanya saya gunakan orang yang tidak memiliki wawasan mengenai dunia luar, tapi mungkin Anda menjadi katak dalam tempurung yang menikmati kemapanan, kemewahan, dan apa yang Anda miliki hanya untuk kesenangan pribadi. Tuhan tidak membenci orang kaya, Tuhan tidak mengutuki orang kaya, tapi Tuhan mengendaki kalau orang menjadi kaya, tidak hanya materi. Sekali lagi, Anda juga tetap memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Dan Injil hari ini berkisah mengenai perumpamaan tentang orang kaya yang berjubah ungu dan Lazarus si miskin. Berjubah ungu adalah merupakan simbol kemakmuran, kekayaan. Orang-orang kayalah yang dapat mengenakan jubah ungu. Mungkin sekarang kalau kita bandingkan, oh dia pakai baju Burberry, atau dia pakai mobil BMW, Mercedes, Alphard, itu tanda kekayaan. Dan pada zaman dahulu jubah ungu lah yang menjadi tanda kemakmuran tersebut. Sementara si Lazarus ini miskin, penuh dengan luka, lukanya pun dijilati oleh anjing. Betapa menyedihkan, dan dia hanya menantikan remah-remah roti yang jatuh, makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini. Padahal si kaya dapat saja memberikan uluran tangan kepada si miskin ini. Dia tidak akan berkekurangan sama sekali, tapi dia asik dengan hidupnya sendiri. Saya harap Anda belajar dalam masa prapaskah ini tidak hanya sibuk memikirkan saya berpuasa yang baik dan benar, itu juga baik, tapi bukan soal pertama mencari kesucian diri, bukan soal pertama meningkatkan kesucian diri, itu juga baik, tetapi apakah Anda peduli pada orang lain? Apakah Anda punya solidaritas pada orang lain yang menderita, yang miskin, yang berkekurangan? Tidak usah cari jauh-jauh orang miskin tersebut, mungkin dalam keluarga Anda sendiri. Apakah Anda peduli dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan Anda? Maka mari kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tergerak hati dan jangan seperti orang kaya dalam Injil ini. Mari kita belajar. Di sekitar kita banyak sekali Lazarus. Dan kita mohon berkat Tuhan untuk menggerakkan hati kita untuk mengulurkan tangan, bukan mengadili, bukan membiarkan, tapi menolong. Dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.